Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore menjelang malam. Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah PKB saat ini di kanal YouTube GPB Horeb. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan Ibu Penatua Kamiyam Haryanto. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sujud menyembah Allah yang menjadikan kita. Mari berdiri untuk menghadap Allah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan melak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, penolong kami dan tempat perlindungan kami, saat ini kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah PKB. Kami mohon penyertaan-Mu, ya Tuhan, dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu yang bertugas pada saat ini, terlebih ya Tuhan, kepada Ibu Penatua Kamiyam Haryanto yang akan menaburkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati dengan kuasa dan hikmat surgawi. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang akan ditaburkan menjadi berkat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami alaskan doa ini. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bermazmur puji-pujian. Kita akan membaca silih berganti. Mari kita membaca Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan mengawalinya. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya
yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Ibu-ibu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersama-sama dengan ibu-ibu Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Horeb. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin merenungkannya firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua boleh mengerti dan memahami. Bapa di dalam surga, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Imamat 10, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Horeb. Sore hari ini kita kembali bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang diambil dari Imamat 10 ayat 16 sampai dengan 20. Pada saat ini kita masih beribadah secara daring lewat kanal YouTube GPIB Horeb. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan firman pada sore hari ini, Imamat 10 ayat 16 sampai dengan 20,
diberi judul Pemimpin yang Tegas dan Rendah Hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tegas. Biasanya semua manusia sudah diberi sifat yang tegas. Jadi kalau pemimpin yang tegas, itu memang sudah menjadi sifat daripada manusia, yaitu sifat tegas. Tetapi sifat tegas di sini bukan berarti teriak-teriak, bukan berarti juga marah-marah, bukan berarti juga main pukul-pukul, sehingga menunjukkan yang tidak baik. Di dalam renungan kita pada sore hari ini, sifat tegas yaitu sifat yang tidak kasar. Artinya tidak kasar yaitu boleh diberikan contoh seperti dipasangkan dengan rendah hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini sudah sepasang bahwa pemimpin yang tegas dan rendah hati. Tidak kasar itu berarti rendah hati bijaksana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang tegas, pemimpin yang tidak kasar, itu memang harus dimiliki oleh semua orang. Karena setiap pemimpin itu mempunyai tujuan. Tujuannya pastinya macam-macam. Sebagai kita umat-umat Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, tujuan kita adalah mendapatkan damai sejahtera. Di dalam kepemimpinan yang lain, mungkin pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di tempat-tempat yang lain mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Apabila seorang pemimpin itu tidak tegas, maka akan terjadi tidak baik, karena akan terjadi konflik umpamanya, terjadi juga kita akan diremehkan oleh orang lain. Itu merupakan kepemimpinan yang tidak tegas. Oleh karena itu, baguslah pada sore hari ini Imamat 10 ayat 16-20 diberi judul Pemimpin yang Tegas dan Rendah Hati. Kalau pemimpin yang tegas, kita tahu bahwa pemimpin yang tegas itu adalah pemimpin yang tidak kasar. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang tegas itu yang suka marah-marah ataupun teriak-teriak bahkan pukul-pukul, bukan pemimpin. Nah, pemimpin di dalam Imamat 10 ayat 16 sampai dengan 20, pemimpin yang tegas yaitu pemimpin yang tidak kasar. Lalu bagaimana ibu-ibu, andai kata kita sekarang melihat bagaimana sih kalau pemimpin yang rendah hati? Nah, pemimpin yang rendah hati yaitu pemimpin yang pemimpin itu tidak suka menonjolkan diri. Lalu apalagi ya pemimpin yang rendah hati itu? Pemimpin yang rendah hati juga seorang pemimpin itu tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Pemimpin yang rendah hati juga pemimpin yang tidak suka merendahkan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak kriteria tentang pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Jadi pemimpin yang rendah hati itu kita ambil beberapa saja, yaitu pemimpin yang tidak suka menonjolkan diri, pemimpin yang tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, pemimpin yang tidak suka merendahkan orang lain, pemimpin yang mau menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau di sini diberi judul pemimpin yang tegas dan rendah hati, memang itu sudah pasangan yang bagus, yaitu seorang pemimpin harus tegas dan rendah hati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana setelah kita membaca Alkitab dari Imamat 10 sampai dengan Imamat pasal 10 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Nah, di sini ditunjukkan di dalam Alkitab ini kita bisa membaca bagaimana pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ Musa adalah seorang pemimpin yang tegas dan rendah hati. Setelah kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa pemimpin Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah merupakan pemimpin yang tegas dan rendah hati. Untuk itu marilah ibu-ibu kita baca pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18.
Mari kita bersama-sama membacanya. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Demikian ibu-ibu dari ayat yang kita baca, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 dari Imamat 10 tadi. Itu yang menunjukkan bahwa Musa itu marah besar. Ibu Musa itu marah-marah dengan Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Jadi Musa di sini adalah suatu, boleh dikatakan seorang pemimpin yang tegas. Karena Musa memarahin yang salah. Anak-anak Harun yaitu anak-anak Harun, Eleazar dan Itamar, mereka salah dan ditegur oleh Musa. Berarti di sini suatu contoh bagi kita bahwa kalau salah memang harus disalahkan atau ditegur. Tidak boleh salah dibiarkan saja. Seorang pemimpin yang tegas maka akan menyalahkan apabila memang salah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah contoh dari Alkitab yang menyatakan pemimpin yang tegas. Tetapi bagaimana selanjutnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Lalu kita lihat pada ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Baiklah, mari kita baca secara bersama-sama. Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakannya juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Musa di sini menjadi pemimpin yang tegas, tetapi juga rendah hati. Setelah Harun, ayah daripada Eleazar dan Itamar, merasa salah dan dia mengaku kesalahannya, maka diampuninya lah oleh Musa. Musa menyetujuinya, bahwa ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang tegas itu adalah pemimpin yang tidak kasar. Bahkan pemimpin yang tegas dan rendah hati adalah sebuah kepemimpinan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, contoh dari pembacaan kita pada sore hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kita semua juga menjadi pemimpin-pemimpin yang tegas dan rendah hati. Masih banyak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin yang tegas yang ada di dalam Alkitab, yang semuanya itu perlu kita teladani, yaitu seperti Daud. Daud seorang raja, tetapi seorang raja masih menjadi hamba Saul. Yesaya juga seperti itu. Yesaya juga rendah hati walaupun dia mendapat penglihatan kemuliaan Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis adalah juga seorang pemimpin yang rendah hati. Masih banyak di dalam tokoh-tokoh Alkitab pemimpin-pemimpin yang rendah hati yang harus kita teladani. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai saksi daripada Yesus Kristus, kita harus menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Di mana kita berada, baik di kantor sebagai pemimpin, baik di masyarakat, baik di dalam gereja, bahkan yang berada saat ini kita sebagai ibu-ibu yang ada di dalam rumah kita masing-masing,
yang saat ini kita menghadapi anak-anak kita dalam masa pandemi. Mereka belajar tanpa ketegasan kita dan rendah hati kita untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kita, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, tidak hanya sukses di dalam bidang studinya, tetapi juga harus sukses dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anak-anak kita sebagai ibu-ibu yang memimpin rumah tangga di dalam belajar anak-anak kita di rumah. Oleh karena itu, baiklah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman pada sore hari ini, marilah kita lakukan ketegasan di dalam kita memimpin di dalam rumah tangga kita, di dalam menghadapi anak-anak kita di masa sekarang ini. Masa belajar di rumah itu tidak mudah, ibu-ibu. Itu harus kita awasi dan kita harus menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Bukan tegas yang seperti tadi ya ibu, yang marah-marah, kemudian teriak-teriak, suka pukul-pukul. Tidak seperti itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu mengasihi dan rendah hati. Oleh karena itu, marilah kita semuanya diingatkan melalui firman pada sore hari ini, kita untuk mempunyai sifat tegas dan rendah hati di mana saja, terlebih di dalam rumah kita, agar supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang damai sejahtera. Karena sebagai umat Kristen, sebagai orang Nasrani, tanggung jawabnya besar. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja kita berada. Oleh karena itu menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati adalah menjadi komitmen bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya kita semuanya bisa melakukan menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Dan kiranya hanya untuk kemuliaan Tuhan apa yang kita lakukan. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan, biarlah kami semua ibu-ibu boleh melakukan firman yang telah kami dengar. Jadikanlah kami semuanya ya Tuhan menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam kami sebagai ibu rumah tangga. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik demi untuk kesuksesan di dalam rumah tangga kami. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan,
Kami juga akan berdoa Tuhan untuk persekutuan kaum perempuan yang ada di Jemaat GBIB Horeb ini ya Tuhan. Yang pada saat ini kami boleh tertunduk untuk memohon kehadirat-Mu yang kudus. Kami menggumuli suami ya Tuhan. Kami juga menggumuli anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang dan Tuhan menjawab segala gumulan kami, agar senantiasa kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan apa yang kami gumuli ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa sebagai pengurus ya Tuhan, baik pengurus pusat ataupun pengurus di dalam sektor masing-masing ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanan kami, walaupun pelayanan saat ini pelayanan yang sangat terbatas ya Tuhan, bahkan dibatasi. Tetapi ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap tuntun dan Tuhan tetap menguatkan, agar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sebagai pengurus, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu di GBIB Horeb ini ya Tuhan, kaum ibu yang saat ini sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang dan hadir, dan kuasa Tuhan kiranya boleh dinyatakan, sehingga sakit yang sedang dideritanya ya Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan melalui obat-obatan ataupun paramedis. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dan boleh dipulihkan sehingga boleh pulang ke rumahnya masing-masing dan bersukacita bersama keluarga karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami, ibu-ibu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang lemah tubuh, yang sudah lansia. Ya Allah Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan menolong. Tuhan mau datang dan Tuhan memberikan penghiburan yang baik, agar senantiasa di dalam kesendiriannya dan di dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan juga tetap memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta kami, Pendeta Manuel Isau Raintung dan Ibu Pendeta Dewi Fatimah Titalai Lepa. Di dalam pelayanannya, bahkan di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, agar Bapak Pendeta beserta keluarga, Ibu Pendeta beserta keluarga, kiranya Tuhan berkati semua di dalam pelayanannya. Engkau beri kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, bahkan hikmat yang datangnya daripada Engkau. Terlebih di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, lindungilah beliau ya Tuhan di dalam pelayanannya, agar apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta ataupun Ibu Pendeta, kiranya Tuhan tetap memberkati terus, memberikan kekuatan dan menjauhkan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta Manuel Isau Raintung dan Ibu Pendeta Fatimah Titalai Lepa beserta keluarganya di dalam tangan pengasihannya, dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Lindungilah ya Tuhan, jauhkanlah dari mara bahaya dan semua penyakit ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pengendalian dan pencegahan wabah COVID-19 yang ada di negara kami di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dengan cara Tuhan, segala usaha upaya di dalam mengendalikan pencegahan COVID-19 ini ya Tuhan, agar senantiasa tidak menyebar ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan akal budi agar senantiasa yang dilakukan pemerintah boleh nyata, sehingga bangsa Indonesia boleh terbebaskan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan, karena kuasa Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk mengendalikan dan pencegahan wabah COVID-19 ini, baik yang dilakukan oleh dokter dan para medis, rumah-rumah sakit yang dipakai untuk perawatan. Tuhan berkati semua Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga,
Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan. Masih banyak sekali yang ingin kami mohonkan kehadirat-Mu yang kudus. Biarlah itu semua Tuhan telah mengetahui apa yang ingin kami mohonkan. Dan inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Dan doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kiranya persembahan ibu-ibu sekalian menjadi berkat bagi sesama. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 287C, bait 1 dan 2, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau beri. Berkatilah persembahan kami yang juga berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, mari kita semua menjadi ibu-ibu pembawa damai sejahtera, di mana kita berada, baik di tempat kerja, di masyarakat, di gereja, terlebih di dalam rumah tangga kita. Taat setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat sembahyang, jangan diamkan, tiup serenai dan maju terus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, tiup serenai dan maju terus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.